Shalom, selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabar Hati Daily, guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 071105 Hilimena Mele, Kecamatan Luhagunre Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa calon PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 5 SD. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Oleh karena itu, saya minta Ika dengan Adelia untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, kita bernyanyi segala puji syukur. Tiga doa ya. Baik, seperti biasanya sebelum kita masuk dalam pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Adakah teman-teman kalian yang tidak hadir? Tidak, Bu. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Dengarkan namanya. Tina Onasi, Marawati, Hadir, Bu. Vivian Lemuela, Hadir, Bu. Victor, Hadir, Bu. Keifer, Hadir, Bu. Delsi, Hadir, Bu. Sekili, Hadir, Bu.
Tritea Gita, Hadir, Bu. Iren, Hadir, Bu. Elwita, Elsa, Hadir, Bu. Ike. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kita mau mulai pembelajaran kita. Baik, hari ini kita belajar tentang Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Amsal pasal 1 ayat 8. Oke, lanjut. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Satu, dua, tiga, iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hatimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, terima kasih kerjasamanya. Jadi dalam ulangan ini disampaikan bahwa orang tua itu harus mengajarkan anak-anaknya secara berulang-ulang. Kenapa? Ya, dalam pelajaran kita pada hari ini belajar dari keluarga. Karena kenapa? Ya, keluarga itu sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama. Jadi keluarga kita itu adalah tempat kita untuk belajar paling utama dan pertama. Kenapa dikatakan demikian? Karena dari keluarga itulah kita belajar tentang kasih. Dalam keluarga kita saling mengasihi. Apalagi dalam keluarga kita belajar tentang apa? Menghargai. Kakak adik saling menghargai. Apalagi anak menghargai orang tua. Apalagi tadi kasih, menghargai. Apalagi banyak kan? Apa? Mencintai. Apalagi mengampuni dan lain sebagainya. Maka keluarga itu adalah tempat kita belajar paling pertama dan utama. Orang tua, ini nih pelajaran kita pada hari ini sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, bahwa orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya firman Tuhan secara berulang-ulang. Bukan hanya satu kali, tetapi dengan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya anak itu bisa menghargai. Ya, jadi orang tua harus mengajar anaknya secara berulang-ulang. Nah, itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban seorang anak. Ayo kita melihat dari Amsal pasal 1 ayat 8. Baca mulai dari hai anakku. 1, 2, 3, iya. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu.
mengambil kunci motor, kamu pergi berpoya-poya, apa yang terjadi? Kecelakaan. Artinya seorang anak menyia-nyiakan ajaran. Jadi seorang anak harus menghormati orang tua. Nanti kamu sudah jawab apa aja yang kita pelajari dalam keluarga. Tadi salah satu yang sudah kamu sebutkan adalah menghargai atau menghormati. Caranya kita dengan mendengarkan didikan ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu. Apalagi selanjutnya? Baca 1, 2, 3. Iya. Bagi orang Kristen, keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Jelas ya? Bagi orang Kristen, keluarga adalah pusat pendidikan. Tadi kita sudah uraikan satu persatu. Karena di sana adalah ada kasih, ada saling mengampuni, saling menghargai, saling menghormati, dan lain sebagainya. Berikut 1, 2, 3. Iya. Bagi orang Kristen, keluarga adalah pusat pendidikan pertama dan utama. Karena orang tua diberi mandat ilahi untuk menjadi teladan dan guru. Imam bagi anaknya mengajarkan nilai-nilai Kristen, firman Tuhan, serta membentuk karakter Kristus. Nah, jelas di sini bahwa orang tua telah diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengajari anak-anaknya dengan nilai-nilai Kristen, yaitu dari kebenaran firman Tuhan, supaya ya karakter kita itu menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ya, sekali lagi, ya, Tuhan memberikan mandat kepada orang tua supaya kita diajar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Karakter kita serupa dan segambar dengan Kristus. Serupa dan segambar dengan Kristus. Yaitu saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak boleh dendam. Ada lagu itu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Jadi kalau kita saling mengasihi dalam keluarga, tidak boleh menaruh dendam. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, menanamkan dasar perilaku, sikap hidup, dan kebiasaan lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan di masa depan. Seorang anak memahami pemeliharaan Allah pada dirinya melalui kehadiran orang tua dan keluarga, serta melakukan tindakan nyata sebagai wujud syukur. Jadi kalau anak ya menghargai, menghormati, mendengarkan nasihat orang tua, tidak menyia-nyiakan ya nasihat seorang ibu, itu tandanya bahwa kita adalah sudah bersyukur. Itu tandanya wujud untuk bersyukur kepada Tuhan. Artinya kita bersyukur punya papa dan mama yang selalu ya mengajar kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika kita juga sudah ya mentaati firman Tuhan, maka itu adalah awal dari keberhasilan kita. Seorang anak yang dengar akan nasihat orang tua, itu adalah dia akan menggapai keberhasilan. Oke. Tujuan kita bersyukur untuk keluarga pemberian Allah. Keluarga adalah bentuk nyata dari kasih dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan.
Jadi kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Ya karena Tuhan telah memberikan keluarga yang sungguh amat baik bagi kita. Itu adalah anugerah. Anugerah buat kita. Tuhan memberikan keluarga bagi kita. Hal-hal yang dapat dipelajari dari keluarga. 1. Cinta, kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Ya. Pertama, cinta. Harus dalam keluarga saling mencintai. Yang kedua, saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tidak boleh menaruh dendam. Yang ketiga, kejujuran. Keluarga tidak boleh ada kebohongan, tetapi adalah kejujuran. Yang berikut, tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kalau diberikan ya pekerjaan, kita contoh, kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, menyuci piring, harus kita bertanggung jawab untuk mencuci piring. Itu namanya kita sudah menikmati orang tua. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Pesan dari Amsal pasal 1 ayat 8. Pentingnya mendengar dan menghargai didikan serta ajaran orang tua, karena hal tersebut akan membawa hikmat, perlindungan, dan kemuliaan bagi anak. Jadi seorang anak ya yang mendengarkan nasihat orang tua dan anak yang tidak menyia-nyiakan ya nasihat ibunya, maka dikatakan di situ akan membawa hikmat dan membawa perlindungan dan kemuliaan bagi seorang anak. Jadi anak-anak kami harus ya taat kepada orang tua. Jadikanlah keluarga menjadi tempat kita yang pertama dan utama untuk belajar. Jadi sampai di situ adakah yang bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Oke, baik, sekarang kita masuk pada yang mengerjakan Tugas. Ibu akan membagikan tugas kelompok dan silakan kerjakan sesuai dengan pertanyaan. Oke ya.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Nanti Ibu panggil satu-satu di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan kalau ada pertanyaan teman-teman nanti boleh disampaikan. Oke. Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan ya hasil diskusi. Ya, oke, sekarang saya mempersilahkan kelompok 1. Ayo. Ya, boleh di sini karena silau. Oke. Siapa suaranya? Baik, terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan bacakan hasil diskusi kami. 1. Apa pesan ayat dari Amsal pasal 1 ayat 8 untuk kita sebagai anak? Mendengar dan menghormati didikan serta ajaran orang tua, ayah dan ibu, karena ini adalah sumber hikmat dan kunci keberhasilan. 2. Ceritakan satu pengalaman saat kamu mendengarkan ajaran atau didikan dari orang tuamu. Pengalaman mendengar ajaran orang tua termotivasi oleh nasihat yang tulus. Nasihat orang tua sangat berharga, mereka ingin yang baik untuk kita. Nomor 3, tuliskan hal-hal baik apa saja yang telah kamu pelajari dari orang tuamu di rumah. Kedisiplinan, kejujuran, sopan santun, etika, kemandirian, kerja keras. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Teman-teman, adakah pertanyaan kalian? Boleh? Boleh bertanya? Oke, silakan. Apa yang kamu pelajari dari keluargamu? Apa yang kamu pelajari dari keluargamu? Mendengar dan menghormati didikan mereka. Oke, mendengar dan Menghormati didikan mereka. Iya. Jadi dalam keluarga itu yang kita dapat